Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa juma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Zil Jalali wal Ikram atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Oleh kita semua telah mampu berhadir pada tempat yang berbahagia ini guna maksud dan tujuan tak lain dan tak bukan semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan solat Jumaat dan melalui duduk i'tikafnya kita yang kita niatkan pada awal kita nyudu, yang bandumnya kita laksanakan dengan tujuan satu, yaitu hanya menginginkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salah dan salam kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seorang Rasul yang telah menjadikan diri beliau sebagai contoh dalam mengajak umat untuk beribadah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fidro Nabi yang dalam masa hidupnya bermanfaat kepada seluruh umatnya, bahkan di saat beliau telah tiada, manfaatnya masih mengalir kepada umatnya. Uro Senin, uro Kamis, amalan yang kita lakukan, maka geba bak Rasulullah diterima atau tidaknya lisensinya daripada Rasulullah. Manakala Rasulullah mengatakan kepada para malaikat, nyo amalan daripada umat lun, maka pegah bak Allah semoga amalannya begetung, maka amalan getanyo yang getanyo lakukan khususnya pada hari Kamis netung li Allah Subhanahu wa taala nyo manfaat manakala Rasulullah kahanali, baik hidup maupun dalam keadaan sudah tiadanya Rasulullah tetap bermanfaat bagi umatnya. Maka sepatutnya getanyo umat belele tam selawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salah dan salam pula kepada para al dan sahabat, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, al-mukarram, al-mukhtaram, yang ulun tuan muliakan, kepada imam masjid, kemudian kepada seluruh hadirin, abu-abu, tengku-tengku, ayah-ayah, adun-adun, gure-gure sekalian yang ulun tuan muliakan. Alhamdulillah getanyo manteng negeri kehidupan di atas rung dunianya. Bahkan menyotanu hitung umu getanyo na yang karab saboh sak semen put lutun.
sebahagian na yang 20 tahun, sebahagian na yang ke 60 tahun, bahkan sebahagian tu na yang karab 20 tak kemen 80 tahun. Sekian lama kita hidup di atas bumi ini. Seandainya kita mentakdirkan sebuah soalan bagi draw tu pribadi, dumna wate yang ketanyo pergunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan waktu lalainya. Wate yang ketanyo pergunakan kepada Allah dumna menyotanya mbak wate lale, maka ibu dah asap kalkulator menyotai hitung wale wate lale ketanyo kepada Allah. Tapi yang ingin kita tanyakan, berapa waktu yang kita persembahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita cukup tahu dan bahkan cukup faham. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berpegang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia negeri Allah, yang hikmahnya hanyalah untuk menyembah kepadaku. Hikmah kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bukan kebutuhan daripada Allah, tetapi beribadah kepada Allah adalah kebutuhan gedanyo. Sebagaimana makanan manfaat bagi tubuh gedanyo, maka ibadah bermanfaat bagi ruhaniyahnya gedanyo. Bukana hana dapajo hana rugo bung tuahnya. Ikana hana dajib han rugo inyan. Thocit yang rugo getanyo, karena kita yang butuh kepada makanan, bukan makanan yang butuh kepada kita. Begitu pula ibadah. Timing waktu ibadah dah sampai. Legedanyo handa tempu but ibadah, maka hana rugo ibadahnya. Gedanyo handa tem sembahyang kepada Allah, hana musiminet pih rugo Allah, bahkan mesti detik pihan bangkrut Allah. Karena ibadah itu kebutuhan ruhaniyahnya gedanyo. Di saat getanyo hana ta'ibadah kepada Allah, maka yang memperoleh kerugian adalah kita, bukannya Allah. Han bangkrut Allah menyohana so sembah. Han gafin Allah menyohana so yang ingat-ingat kepada Allah. Tapi sebaliknya, neberi mudah rizki li Allah kepada orang yang sembah kepada Gobnya. Neberi bahagia hudib li Allah kepada orang yang ingat kepada Gobnya. Karena pada hakikatnya ibadah itu jalan agar Allah memberikan karunia, fadilah, kelebihan, kebahagiaan kepada hamba-hambanya. Maka intinya ibadah itu adalah kebutuhan daripada hamba, kan ketentuan yang membuat Allah itu menjadi rugi karena tidak adanya hamba yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Munafiqun oleh Allah Subhanahu wa taala merekod sebuah ayat yang ayat tersebut menjadi petunjuk bagi kita, menjadi pedoman bagi kita bagaimana semestinya kita hidup di atas permukaan bumi. Nabagah li Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai urang-urang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah engkau diperdaya oleh harta-hartamu, wala auladukum, dan jangan pula engkau dilalaikan, diperdaya oleh anak-anakmu. Getanyo nepi ingat li Allah agar getanyo bek lalawangan harta daripada Allah. Karena pada hakikatnya harta itu adalah sebuah pemberian. Sedangkan Allah adalah zat yang memberi. Di saat getanyo lalawangan pemberian, tua kepada yang memberi,
maka tiada makhluk yang lebih kurang ajar berbanding diri kita sendiri. Igatanyo gaduh tak pegah ke gop lubah ke harta. Sedangkan ligatanyo lalu dengan harta tua kepada Allah nyan kon lubah nanji. Sehingga dalam surah Al-Munafiqun ayat fi kurangnya li Allah nepingan bagatanyo. Hai urang-urang yang beriman, la tulhikum amwalukum. Engkau jangan diperdaya oleh hartamu. Karena harta adalah sarana untuk menunjang ibadah getanyo kepada Allah. Karena harta adalah alat yang memudahkan bagi getanyo untuk beribadah kepada Allah. Semestinya di saat getanyo memiliki harta, maka lebih memungkinkan untuk kita untuk beribadah kepada Allah, bukan di saat getanyo memiliki harta sangat membuat kita lalai kepada Allah. Yuh matha gathin tak kerja cula calau dengan alasan ya Allah menyukayan tu katenang lun bak lun ibadah. Tetapi di saat geberi rizki ila Allah hansib rizkinya yang kana tamita lam bumutamahna, yang kana Honda mita bena motor, yang kana motor mita bena yang hayu lam, yang kana Avanza mita bena ribon, yang kana ribon bena motor Fortune, yang kana Fortune bena motor Lexus, laju-laju tingkat mita bena sedan Accord, yang kana sedan Accord bena mita memerempok Civic Type R mita lam, memerempok Aston Martin DB11 yang yum 22M. Oh karena Aston Martin DB11 hansib mita lom. Yang kana rumah ubud mita bena 2 lantai. Yang kana 2 lantai mita medua bohte. Urang malam getanyo kerja hanya untuk mencari harta. Tak kerja cula calo, urang malam tak kerja, sapu tan tedang, sapu tan tinggai, yang nak tedang cit utang, yang nak tinggai sembahyang. Bahkan karena kita tidak memahami apa inti daripada kehidupan. Kehidupan adalah tempat singgahan. Harta adalah sarana. Kekayaan getanyo ronyonyo ibarat motor. Motor adalah alat transport untuk getanyo jak bak tempat tujuan, watai katruk tak balik demah bak rumah third. Maka fahami ini. Sekaya-kaya tat urang ada lagak-lagak tat motor, hanaga lah motornya ni kau mian. Tetap motornya ke pakai sehat, watai katruk rumah motornya ke tinggai. Ada haya-haya tat urang, watai gejak maen. Gejak maen trok ke deh Jakarta umpamanya. Tetap hanaga udip ideh Jakarta semua udip, tetap ke balik kena gampung third. Pad gampung asai Lampulau, ada truk tak di Jakarta, ada hayu tak di Jakarta, ada mewah tak hotel di Jakarta, tetap balik lom kena Lampulau karena tempat tinggal Lampulau. Maka harta gedanyonyan ibarat kendaraan. Mewah tak tetap suatu saat kendaraannya akan tak tinggai, meninggai gedanyo, harta gedanyo tinggai no dunia. Dunianyo adalah tempat singgahan, tempat getanyo tamasya siat, tempat getanyo minta perbekalan untuk getanyo wa kepada tempat asal mula. Ada hayu tat rumah hino hidonya, tetap suatu saat rumahnya akan getanyo tinggai karena tempat getanyo kon hino hidonya. Melainkan yaumul akhirah. Dan ini sudah dikisahkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengibaratkan urang yang hidup dalam dunianya saban lagi urang jak meen ngan sabah perahu. Napegah lena khodanyo gata-gata wahai manusia katruk wate untuk gatanyo kamu jak pemeen.
maka bak watai truk pengumuman lagenyan le getanyo nepejut lam rahim mak getanyo, maka gecok urang nepeik lam jalu yang jalunan dan yang jalunyan bernama rahim, gepeik getanyo lam jalu lam kandungan mak getanyo. Tikurung bulan perjalanan getanyo watai truk bak tempat bak Sabah pulau nepegah li Imam Asy-Syafi'i, nepegah li nakhoda, wahai para manusia gatanyo kadruk bak watai untuk tatren tasinggah bak Sabah pulau, maka nepelahi getanyo le urunci getanyo kena udonya perahunya kata tinggai rahim kandungan mak getanyo kata tinggai, getanyo kata tren kena bak pulau yang pulau nyan bernama dunia, getanyo kaga pelahi le urunci getanyo kena dunia. Bantu kena dunia oleh nakhoda li Allah Subhanahu wa taala neberi rizki kepada urang yang turun daripada jalurnya, nebagi rizki li Allah sesuai kemampuan hambanya yang sanggup mengelola rizki, yang sanggup getun kaya gejuk kaya, yang han sanggup getun kaya gejuk gethin. Nepegah lina khodah nyole getanyo katruk bak pulau yang nan pulaunya pulau dunia, maka manakala engkau sampai kepada dunia, rizki yang aku berikan kepada engkau pergunakan sebaik-baik mungkin rizki itu. Cok rizkinya belanja untuk bekal gatawa tengah ualam baka nepegah li Allah. Maka ni ibaratkan li Imam Asy-Syafi'i, urang yang turun kenan lam pulaunya yang bernama dunianya terbagi kepada leboh golongan. Golongan yang pun ibaratkan li Imam Asy-Syafi'i adalah urang-urang yang turun yang hanai le gejak meen lam dunianya kecuali kebutuhan beliau sudah terpenuhi. Ne cok peng ne belanja habis ne belanja peng. Gejak bak kedai yang merumpak bak kedainya nai mekat sembahyang 5 buah watai, 5 buah watai sembahyang geblau. Kekalan belah dih na kedai yang mekat puasa Ramadan bandai 10 hura geblau. Genging kedai sabau tu na yang mekat perkara ibadah zakat pi geblau. Artinya seluruh uang beliau pergunakan untuk membeli makanan pokoknya. Sembahyang 5 buah watai ke pubut. Puasa banti bulan punah ke puasa. Zakat fitrah hantam pernah ke pelalai-lalai. Apalagi untuk ditinggalkan. Haji melaksanakan ibadah haji. Tuntun ilmu tip malam ni jabut ni minta gurai. Karena jabut wajib tengku. Bagi kedanyo-kedanyo yang hana jabut berokon kaje bedah belim lumpur jabut kan sunat wajib. Menyodran nanggap sembahyang wajib, jabut lagi lebih wajib berbanding solat. Karena amalan bila ilmih, sebuah ibadah yang ketanyo lakukan dengan hana ilmu mardudun la tuqbalu. Idran hana jabut na sembahyang, gohlom tu na salam ibadah dran kah getung li Allah. Tengku kamu merukuk 5 buah watai. Ada nu pula pingku hitam doh-doh nerukuk 20 buah watai surah malam ibadah dran menyohana ilmu hanetung li Allah. Orang yang tiada ilmu solatnya sudah tidak sah bahkan sebelum ia menyelesaikan salam. Menyerta anggap sembahyang wajib, maka menuntut ilmu lagi lebih wajib. Maka bagi getanyo-getanyo yang menganggap barokon jabutnya sunat kajut bedah baik le dengun. Cok lumpur-lumpur kajut panyot langkrung menyo wajib dah jabut, menyo wajib sembahyang, maka menuntut ilmu lagi lebih wajib. Leh gepubut sembahyang, leh gelaksanakan 5 buah rukun Islam, mantang na lebih peng, maka pengnyan gebelanjakan untuk perkara-perkara sunnah. Gesembahyang sunnah rawatib, gesembahyang sunnah duha, di samping gejabut dan truk gurai gemuslah wud gewirid kepada Allah. Nyo model urang yang fun. Model urang yang kedua yang turun dari pulau, mereka membelanjakan hartanya tapi hanya sekedarnya, karena dalam anggapan gopnya nyopeng bah tak kebah entuk dah belanja tidih kampung.
Sehingga di saat getrun gemita beruh merumpak beruh ada geblo cuman mudua boh tak sisa ji tabloi kampung tengok ada geblo ngkut geblo sure ano muduana sisa ji bah tabloi kampung tengok ada geblo gule geblo boh rete mudua boh ikat geblo boh jagung mudua boh kertas sisa ji bah tabloi kampung tengok leuh ke pubut ata wajib mentang igopnyan ata sunat hantam mutepeh sandai ji gemu jakut gemu sedekah yang ke rak jakut gaji nyan sedekah igopnyan seandainya pun melakukan solat sunnah yang ke semayang 2 rorea sagai yang lain hantam kenang dengan semayang sunat hanam gudri ju semayang sunatnya nyong model urang yang kedua. Model orang yang ketiga adalah mereka yang turun daripada kapal tidak sempat membelanjakan apapun uang yang telah diberikan oleh nakhoda. Watai truk kena pulau muntuah yang nandonya nyok lalo ngandonya. Watai truk kena udonya geblau piang menintang gengkeng piang hawa kebutuhan untuk tempat tinggal di akhirah hana tempat geblau. Ada gejuk harta lalai ngoncip. Ada gejuk motor lalu jak wewit. Ada gejuk inong lalu ngan inong tuang semayang. Ada gejuk HP lele ngan HP 20 jam tengun inan bapi semayang ham rumpok. Nyo model ulung yang kele. Di saat watai lam pulau wa getanyo ka abih umu ghalib 60 letun na ibarat kali Imam Syafi'i maka nakhoda ge petaho getanyo Bandung. Nepegah li nakhoda kasib nyo watai lam dunia kita nyo kabe kita nyo balik ke deh alam baka tidro-dro waktu meninggal watai tak balik kita nyo alam baka urang yang punuh umpang dengan amalan dengan perbekalan yang sip watai geik atau kapai dekem-kem le urang yang nomor 2 watai geik atau kapai dengan belanjaan yang sedikit mantang napeng gekun le nakhoda nyan peng pulang balik. Oh nyopeng kon kelut kon nebegah li Allah Subhanahu wa taala nyan peng titipan tiat. Watai lunjuk ana ada pakai jino peng pulang balik. Man kelun pucit Allah yang ke pu yang kata belanja. Lagi tanyo yang gaduh puput semayang wajib ada sedekah 55 ribu mati getanyo hai tengkum tuah nya hartai cok liana. Li Rasulullah pernah getanyang bak sahabat getanyang li Rasulullah hai sahabat lun toh harta yang paling kita cintai menjawab li sahabat ya Rasulullah harta kamu harta gata adalah pu yang gata sedekah bak jalan Allah pu yang gata nafkahkan kepada keluarga sisanya nyan bandum harta gop mati gata harta cok li anu mati gata harta cok li urinang harta gata cok li anu hanai jabut ilambung kupiah je ke dalam dunia li getanyo klik lang kubu harta cok le urinang ibudah urinang mengkawin dengan orang agam lain lam kathu yang kita nyoblau motor yang kita nyoblau kita momo lam kubu maka urang yang tinggai harta hanaga ibadah dengan hartanya kepada Allah watai ge ate jalo tengi gopnyan pakan ibadahna tapi atau wajib mentang atau sunat hantom tepeh. Model urang yang ketiga nyo urang yang paling tegak klik watai langkapai watai katruk masa balik ligop nyan perbekalan hana sapu barang-barang kabe belanja hana gerumpok gesemayang wajib hantom genang apalagi jamaah lagi tanyo tanggap remeh jamaah. Dalam mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal jamaah wajib hansah tidro urang sembahyang menyohana ke jamaah mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mazhab Imam Syafi'i sembahyang jamaah sunnah muakkad sabah level tu getekankan sunnah wajib jud hana jamaah apabila na'udhur jamaah toh uzur jamaah tu umrat tat ujun tegatat kenang penyakit cirit kenang penyakit yang memungkinkan getanyo tahu-tahu dengan jemaah maka diperbolehkan untuk hana jemaah getanyo tega tubuh sehat hana ta jemaah ya Rabbi tepo hamba getanyo maka urang yang lagi-laginyo watai geik lam kapai gemo pertanyaannya padum tun kata udip
Menyo umur Ghalib getanyo 60 tahun. Menyo umur mentang 40 tahun. Berarti sisa getanyo 20 tahun tu untuk getanyo belanja. Kajut barokan habis peng hana moho, habis watai hana moho. Untuk kedepannya ada sisa-sisa watenyo. Bek jut le getanyo kurang yang mau watai kapai singa. Bek jut getanyo kurang yang mau watai tak lam kubu nyan kapai untuk getanyo menuju kepada akhirah. Maka di sisa-sisa kehidupannya silahkan getanyo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan hanjut minta rezeki, kan hanjut kaya. Orang Islam sunnah kaya. Akan tetapi bek sampau dengan kekayaannya membuat getanyo lalai kepada Allah. Maka Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 30 pegah, la tulhikum amwalukum. Janganlah engkau ditipu daya oleh harta-hartamu. Wala auladukum nepegah Allah. Dan bek gata ditipu daya oleh anak-anak gata. Karena sebahagian getanyo hana lalau angan harta, tapi lalau angan anak. Tiban surah lalau angan anak. Kita takut dia tidak bahagia di dunia, tapi kita tidak pernah takut dia tidak bahagia di akhirat. Getanyo yo menyo anak getanyo hana kerja ino dalam dunia. Getanyo yo menyo anak getanyo hana masa depan ino dunia. Sehingga anak tanyo tajuk ikula manyang-manyang, tajuk kuliah manyang-manyang dengan anggapan masa depan. Fahamkah kita apa itu masa depan? Masa depan adalah masa yang tiada lagi masa di depannya, itulah hakikat masa depan. Nyo tau dep dalam dunia, leh mati mantang masa, berarti dunia akan masa depan. Getanyo yo menyo anak getanyo hana kerja dalam dunia, hana pendidikan dalam dunia, sehingga tak bedah anak getanyo tak intat pula manyang-manyang. Hansip SMP SMA, hansip SMA S1, hansip S1 S2, hansip S2 S-le. Walau karap cari SS tadi pekerjaan hana nampak cit lom. Tengku hana pu baik jai kula S-le. Mangai damang gantuk menyonaya hati dalam konji damang. Makin bancit anak kamu baik jai kula bah. Silahkan antar anak dran buat pendidikan. Baiklah S1, S-put ada bujut anak dran. Orang Islam benar yang memiliki pengetahuan. Orang Islam benar yang alim di bidang komputer, benar yang alim di bidang biologi, benar yang alim di bidang geologi, benar yang alim di bidang ekonomi. Tapi ingat, uro ijak kula dum manyang je ijak kula malam cukai hanek nek mutuah pe lom nek po padung kanyo hana jak but. Nyai gata hukum donya kata doa tak semayang dak doa. Menyo habis humu ayah kaje gata kanduri dengan peng kuliah gata, tapi menyo habis humu ayah je tam doa nek. Uro je nek jah kula ube tapi malam bet tua jak but bedah jak but. Barengi pendidikan anak katanya, pendidikan dunia dengan pendidikan akhirat, kalau anda menginginkan anak anda tidak menjadi lawan bagi anda di yaumul qiyamah. Makanya ke yang dimaksudkan oleh Allah getanyo lalai ngon anak getanyo. Lalai ngon pendidikan dunia anak getanyo tua kepada pendidikan akhirat. Gaduh tatanya nak kuliah namfum ka toh ka pekerjaan kiban ka, antum pernah tatanya mbak anak getanyo nak tatoah sembahyang. Menyo ayah habis umu je tadong imum nak. Menyo ayah meninggal je dalam doa ni, itu yang terlupakan daripada kita, sehingga getanyo lalai dengan pendidikan anak tua kepada Allah. Maka ni pingat oleh Allah Subhanahu wa taala agar getanyo bek lalai dengan harta, bek lalai dengan anak. Karena sesungguhnya urang-urang yang lalai dengan harta ni kali Allah, urang-urang yang lalai dengan anak, faman yaf'al dhalik, dan siapa sahaja yang mengerjakan demikian, lalai dengan harta, lalai dengan anak, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Getanyo mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sudi kiranya Allah membuat hati kita dekat kepada Allah dan membuat Allah semakin dekat dengan diri kita, sehingga pada akhirnya getanyo mohon kepada Allah agar kita bisa berkumpul bersama orang yang mencintai kepada Allah dan bisa berkumpul bersama Allah di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin.